Maryam yang selalu tampak lemas itu dinasehati oleh bibinya, agar dia tidak selalu berpuasa dan memberikan jatah berbuka puasanya itu kepada orang lain. Ia juga mengatakan, jika warga menginginkan roti dari Maryam itu hanya untuk sekedar makanan mereka sehari-hari, bukanlah khusus untuk menjadi obat bagi mereka. Namun Maryam mengetahui akan hal itu, dia juga sudah mengikhlaskannya, dan tak mempermasalahkan itu semua. Setelah itu, saat Maryam menahan lemasnya itu sembari bersujud kepada Allah, tiba-tiba cahaya datang menyinari dari celah jendela pondok kuilnya, dan ia melihat makanan dan buah-buahan yang segar di mejanya. Dan itu diturunkan langsung oleh Allah kepadanya sebagai keajaiban yang diterima Maryam dari Allah, dan menambah keimanan Maryam kepadanya. Keesokan harinya, bibinya yang mengkhawatirkan Maryam, mengadu kepada Nabi Zakaria atas sikap Maryam yang selalu membagikan makanannya itu. Saat Nabi Zakaria ingin melihat kondisi Maryam dan menghampiri ke pondoknya, ia melihat Maryam sedang bermunajat kepada Allah, dan berniat untuk tidak mengganggunya. Namun ia sangat heran melihat buah anggur dan lainnya itu ada di meja Maryam. Ia berpikir sangat tidak mungkin ada buah seperti itu di musim saat ini. Dan menanyakan kepada para pendeta, adakah orang yang membawakan makanan kepada Maryam? Namun mereka mengatakan, tak seorang pun di kuil yang menemui Maryam. Hal itu membuat Nabi Zakaria sangat heran dengan asal-usul makanan itu. Di istana, terlihat istri Raja Herod sedang dirayu oleh adik sang raja, agar segera tunduk kepada Herod dan mengakui kesalahannya itu. Jika tidak, saat itu juga dia akan dibunuh sebagai hukumannya. Tapi dia masih tetap teguh dengan imannya, dan mempersilahkan mereka untuk membunuhnya. Setelah itu, datanglah Algojo ke ruangannya sambil menghunus pedangnya. Raja Herod yang mendengar teriakan pembantaian istrinya itu dari luar ruangan, ia merasa sedih dan hatinya sangat gusar dan gelisah. Kehidupan raja pun mulai tak tenang, ia sudah tidak memahami lagi laporan dari panglimanya, bahkan sudah tidak mengenal lagi para perwiranya. Ia juga sudah lupa jika telah membunuh istrinya itu, dan baru saja memerintahkan prajuritnya untuk membunuh adiknya sendiri. Setelah itu, ia menyusul prajuritnya yang lain untuk membunuh Algojo tersebut. Para pendeta yang merasa dengki dengan kemuliaan Maryam di kuil, karena semakin dicintai banyak orang. Mereka merencanakan siasat untuk menjatuhkan martabat Nabi Zakaria di hadapan masyarakat. Dengan begitu, otomatis martabat Maryam pun akan hilang sebagai wanita suci di kuil. Pendeta Yasakar pun memberikan uang kepada masing-masing pendeta, agar mereka menyebar ke seluruh daerah, untuk menghasut dan menebar fitnah kepada Nabi Zakaria. Selain itu mereka juga akan menyusup seluruh wanita untuk menekan istri Zakaria, yang tak mampu memberikan keturunan kepada Zakaria, karena dia adalah wanita mandul. Hal itu pasti akan membuat Zakaria terpukul. Saat Nabi Zakaria pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang menangis karena masyarakat mulai mencemooh kemandulannya itu, dan mengajak Zakaria untuk meninggalkan kota itu, karena umat Zakaria sudah tidak menghargainya nabinya sendiri saat ini. Kemudian Zakaria mendatangi pendeta di kuil, untuk menanyakan mengapa mereka begitu menyakitinya, dan apa kesalahan Zakaria kepada mereka, sehingga tega memperlakukannya seperti itu. Dengan penuh rasa kecewa, Nabi Zakaria lantas memutuskan hubungan keluarganya dengan pendeta Yasakar, dan akan mengadukan kekecewaan itu kepada Allah. Setelah itu di halaman kuil, Nabi Zakaria terus dipermalukan oleh mereka, tentang garis keturunan yang tidak bisa diberikan oleh Nabi Zakaria. Hal itu membuat kesedihan Zakaria semakin mendalam, dan mulai meratapi kondisinya saat ini. Saat Nabi Zakaria mendatangi pondok Maryam, ia juga masih melihat buah-buahan itu ada di meja Maryam. Lalu menanyakan langsung kepada Maryam, siapakah yang memberikan makanan itu kepadanya. Maryam pun menjawab, jika Tuhannya selalu mengabulkan doa hamba-hamba yang taat, dan memberikan buah itu langsung kepadanya. Sontak Nabi Zakaria pun tersadar akan kebesaran Allah yang Maha Pemberi. Ia pun merasa tak tahu diri terhadap Tuhannya, mengapa ia tidak segera memohon itu kepada Tuhannya untuk memiliki keturunan, karena pemberian Allah itu tanpa perhitungan.
Kemudian Nabi Zakaria berdiri untuk sholat di mihrab dan berkata, "Tuhanku, setelah kematianku, aku khawatir terhadap sepupu-sepupuku. Tapi kau mengaruniai siapa yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Maka, karuniakanlah anak kepadaku, yang akan menjadi pewarisku, penerus keturunan Yakub, dan dipuji olehmu." Lalu malaikat memanggil Nabi Zakaria, dan berkata, "Wahai Zakaria, engkau mendapat berita gembira. Kau akan punya anak bernama Yahya. Tuhan tak pernah menamakan siapapun dengan namanya sebelum ini. Anak yang akan membenarkan kalimat Tuhan yang akan segera muncul." Zakaria berkata, "Tuhanku, bagaimana aku punya anak, sementara aku sudah tua dan istriku mandul?" Allah berfirman, "Semua akan terjadi atas kehendakku. Ini adalah mudah bagiku, kau juga sebelum ini tak ada, dan aku yang menciptakanmu. Kami beritakan bahwa anakmu akan menjadi mulia, pemimpin kaumnya, dan bertakwa. Tuhan akan memberinya hikmah saat ia masih kecil dan menjadikannya nabi yang soleh." Zakaria berkata, "Tuhanku, tunjukkan tanda untuk menjadi berita gembira bagiku." Dia menjawab, "Tandanya adalah, kau tak bisa bicara selama 3 hari. Dan benar saja, setelah Nabi Zakaria keluar dari Quds, saat seluruh pendeta berkumpul dan menunggu Nabi Zakaria dari ruangan suci itu, tiba-tiba saja Zakaria tak bisa berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Tak lama berselang, seluruh warga mendengar berita akan mukjizat yang diterima Nabi Zakaria, jika istrinya itu telah hamil dan akan memiliki anak laki-laki yang mulia.